Emosinya rendah tapi birahinya tinggi. Nah, itu biasa ciri-cirinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama saya ya. Sebenarnya saya ini bukan sok menggurui ya. Ini kan cuman berbagi pengalaman dari yang saya pelajari, yang saya alami di lobet betina ya. Pengalaman saya. Jadi saya berbagi buat kawan-kawan biar ada ada jalan untuk proses lobet kalian semakin bagus atau semakin jalan lah di lapangan, bisa jalan di lapangan ya. Kalau misalnya mau ikut saya boleh, tapi kalau mau ikut saya dengan proses-proses yang saya jelasin sebelumnya, kalian jangan banyak guru. Karena apa? Karena kuncinya itu telaten sama konsisten. Ya itu benar, kalau teori itu telaten sama konsisten itu benar. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, saya udah jelasin tentang masalah emosi tinggi ya. Nah, emosi tinggi birahi nggak seimbang. Nah, sekarang tentang bagaimana lobet betina ini birahinya rendah tapi emosinya rendah tapi birahinya tinggi. Nah, itu biasa ciri-cirinya seperti ini nih. Kalau misalnya birahinya tinggi, emosinya rendah, itu ciri-cirinya burung gembung. Satu, gembung itu seperti kayak burung mapan, itu yang saya jelasin yang sebelumnya. Belum seperti burung mapan, anteng, tidur. Nah, itu emosinya nggak ada tapi birahinya tinggi. Nah, bagaimana supaya burung itu seimbang birahinya? Kenapa? Burung yang emosi sama birahinya seimbang itu pasti jalan di lapangan. Nah, sekarang saya jelasin bagaimana cara menaikkan emosi si lobet betina ya. Jangan, kalau masalah jantan tuh jangan tanya sama saya. Karena apa? Pengalaman saya itu lagi saya pelajari, ini jantan nih. Cuma saya pelajari. Kalau misalnya kita belum sukses atau belum terbukti, ngapain saya jelasin? Ya ada, saya malu ya kan. Cuma kalau mau teori-teori aja tapi nggak ada pengalaman atau nggak sukses, saya nggak mau jelasin. Nah, gini caranya kalau untuk menaikkan emosi saat birahi itu tinggi di lapangan ya. Caranya yaitu pakai korek. Satu, bisa pakai korek. Pakai korek itu seperti apa? Bagaimana caranya? Nah, model yang seperti mau menaikkan emosinya tapi birahinya tinggi tapi emosinya rendah, kita mainin korek. Mainin korek seperti apa? Kita beginiin aja dia. Kita kita geser-geser aja, kita mainin terus sampai ini terus. Nah, ini biasa nih ya. Dia begini nih. Ini untuk mancing emosi dia. Tapi harus kita kita buat dia itu semakin galak, semakin galak. Kita buat dia geram. Nah, itu bisa untuk menaikkan emosi. Nah, krokotan kayu bisa. Kalau mau main krokotan kayu itu seperti ini nih. Jangan ditaruh di dalam. Kalau krokotan kayu itu jangan taruh di dalam ini. Kalau saya sih krokotan kayu itu saya nggak pakai. Kalau untuk biasa kan lobot fighter zaman dulu itu mainnya kan krokotan kayu biar durasi panjang. Itu benar. Main krokotan kayu itu bisa durasi panjang, benar.
Nah, kalau main kerokotan kayu, kalau mau naikin emosi dia, dibuka aja. Itu saya pakai di lobet Nyonya Menir. Nyonya Menir ya, di lobet Nyonya Menir itu real itu. Karena apa? Dia main birahi tinggi, tapi emosinya rendah kalau di lapangan. Saya mainin. Nah, ini misalnya kerokotan kayu nih ya. Ini kerokotan kayu. Ini kerokotan kayu nih kan. Nah, kerokotan kayu tuh. Nah, kita buka. Kita harus masukin tangan kita. Seperti ini nih. Nah, kita mainin sama dia. Kita mainin. Nah, kita gini-giniin tuh. Nah, nih kita gini-giniin terus. Kita tarik. Kita mainin. Kita apa namanya? Kita mainin. Jangan sampai dia bisa gigit kerokotannya. Nah, kita mainin aja, kita mainin sampai nanti dia kalau emosinya tinggi kelihatan. Apa yang bisa kita kasih kelihatan itu seperti apa. Nanti dia birahinya tuh cet. Nah, nanti ada suara dia nanti. Suaranya sambil ngulet, habis itu bunyi, habis itu ada bunyi kayak bunyi lobet ngamuk. Nah, betina ngamuk kan ada tuh, kayak misal betina ngamuk tuh kayak apa itu namanya? Kayak apa tuh? Kayak bunyi suara apa namanya, rangkong apa-apalah, pokoknya ada kayak besedengek, pokoknya ada bunyi dia saat dia galak, nanti kelihatan, nanti kalian bisa pahami. Nah, kalian mainin aja kerokotan, jangan sampai dia gigit kerokotan, dia mainin terus sampai bunyi, sampai dia bunyi, nanti kelihatan kalau dia emosi itu bunyi dia nanti, bunyinya bukan bunyi ngekek, bunyi apa namanya, bunyi bunyi emosi ada, nanti kalian pasti alami. Kalau nggak percaya nanti kalian coba, pasti terjadi, suara itu pasti ada, pasti kelihatan sama kalian. Nah, kalau udah begitu, udah emosinya tinggi, udah emosinya udah stabil, nah kita biarin hilang lagi bisa. Nah, caranya kalau misal mau bawa ke gantangan burung udah seperti itu, kalian bawa ke gantangan gini. Nah, taruh aja kerodong setengah, kalian bawa, tapi tangan kalian masukin gini. Nah, sampai ke lapangan, kalian mainin terus sampai ke gantung, udah gantung baru lepas, tutup, gantung. Nah, mudah-mudahan ya burung itu stabil, emosi sama birahinya stabil. Memang nggak jalan, ada yang nggak jalan, ada yang jalan. Nah, jadi bukan dia patokan, ini kan untuk menaikkan emosi. Nah, kenapa? Karena burung jalan di lapangan tuh emosinya tuh sama birahinya tuh pas, seimbang. Nah, kalau seandainya sudah cara kedua, biasa kalau udah itu kalian bentang aja bisa bunyi, biasa bisa bunyi. Itu kayak lihat aja di album Facebook saya tuh Nyonya Menir, itu sama itu, mainnya pakai korek atau main kerokotan kayu, itu bisa. Itu untuk menaikkan emosi lovebird. Pengalaman saya itu di lovebird Nyonya Menir ya. Nah, itu burung udah laku. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang menaikkan emosi. Bisa juga betina itu bisa juga ada yang dijemur. Kalau Nyonya Menir itu memang main jemur. Kenapa? Dia birahinya tinggi tapi emosinya merendah. Itu dia mandi, semprot mandi 2 kali, jemur. Udah mandi kan, kering nih. Dia jemur, ini jemur matahari ini ya, ini jemur matahari karena karakter dia nih ya, karakter dia. Jadi dia buka patokan yang saya jelasin sebelum-sebelumnya, ya patokan kalian coba. Nah, kalau udah selesai kalian coba nggak ada perubahan, kalian ganti yang lain. Ya mudah-mudahan ada, karena pengalaman kan. Nah, kalau misalnya lovebird Nyonya Menir ya seperti itu. Saya jemur, mandi 2 kali, udah baru saya mainin ini kerokotan. Kalau nggak kerokotan, korek. Nah, sampai dia gacor, sampai dia bunyi. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk tentang menaikkan emosi. Menaikkan emosi lovebird betina ya, untuk lovebird betina, nggak jantan. Kalau masalah jantan jangan ditanya sama saya minta maaf karena belum ada pengalaman. Nah, kayak tadi nih ya, ini tambahan ya, ini lovebird nih. Nah, lovebird tadi kan dia gigitin, dia nggak dia makan kan, dia gigitin ini nih. Nah, dia gigitin, tapi dia buang.
itu emosinya tinggi, tapi birahinya nggak ada. Tuh kelihatan tuh birahinya nggak ada. Bagaimana lihatnya? Itu matanya melek. Kalau birahinya nggak ada itu ya gelisah, kayak burung gelisah. Nah, kalau misalnya dia, itu bunyi tuh, itu bunyi emosi tuh. Nah, itu bunyi emosi tadi, yang tadi itu bunyi emosi. Nah, ya itu dibuang tuh, itu emosinya tinggi tuh. Ini kenapa saya bilang untuk menurunkan emosi itu bisa ditimun ya ini nih. Habis satu biji ini habis tetap, satu biji ini bisa habis. Bisa kalian kok misalnya burung itu memang udah jalan di lapangan, sistem main timun, itu bisa dua bata, 2 timun yang kalian bawa tuh, emosinya tinggi nih. Tuh, emosinya tinggi tapi birahinya nggak ada, ya nggak jalan burung ini ya, masih bahan, masih saya kondangan tuh, dibuang tuh sama dia tuh. Ini contoh nih ya. Nah, makanya yang saya jelasin itu pengalaman, bukan saya teori. Emang ada teori hampir sama, cuma kan pengalaman itu kan guru terbesar. Nah, makanya itu kalau saya ya bukan menggurui, cuma berbagi pengalaman. Hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk kalian. Misalnya burungnya sering nggak jalan tapi dia gembung nyantai tapi nggak bunyi di pedok, nggak bunyi, ya dipancing aja emosinya sampai bunyi seperti tadi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat buat kawan-kawan pecinta lovebird. Saya itu memang nggak ada, kalau misalnya kayak di Jawa nggak ada saya nyetak burung konslet, nggak ada. Cuma ya alhamdulillah ada materi dan ada pernah yang sudah terjual pernah. Cuma untuk mencetak saya belum bisa melangkahi. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.